Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sandra Wiranata. Jadi, di sini aku akan bercerita dengan judul Ada Singa di Dalam Diriku. Di sini saya bercerita untuk mengampu tugas mata kuliah sastra anak. Jadi, jangan lupa subscribe. Sekarang kita akan membaca fotokopian ini bersama-sama. Nah, di sini di tempat kering berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah satu batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu disebutkan di sebuah rumah yang mungil hidup tikus coklat yang paling kecil sekali, paling pendiam, paling lembut. Nah, di halaman keduanya kita baca lagi, ia amat kecil, begitu mungil sehingga tak ada yang memperhatikannya. Sama sekali tidak ada loh yang perhatiin tikus ini. Ia terinjak, terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal. Terbaikkan dan terlupakan hingga tidak ada satupun binatang di sana yang mengetahui ada dia di situ. Lembar berikutnya. Sementara itu jauh di atas di puncak batu keadaan cukup berbeda. Di sana singa bertahta. Nah, singanya seperti ini ya. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia berikan. Jadi singa ini sangat kuat. Kita beralih dan dia langsung mengaum. War. Lembar berikutnya. Ia adalah kepala kawanan di sini. Seekor singa ini adalah seorang kawanan dari singa-singa yang lain ya. Dia itu tegas dan keras. Nah, ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Sampai kuda Nil aja diangkat. Lihat. Kuda Nil diangkat. Ya, semua terkesan oleh Raja Kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Tikus yang kecil ini, dia berandai-andai. Kita ke lembar selanjutnya. Nah, lalu pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, dia terpintas muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengapalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Si tikus ini, katanya dia tahu. Yang aku butuhkan adalah sebuah auman. Si tikus ini beranggapan kalau dia mau kuat, dia butuh auman, seperti yang dilakukan Raja Singa tadi. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cita-cita terpelan menjadi lebih banyak dan sedikit berkurang lemahnya. Sambil berkaca sambil bilang ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung. Lalu hidup akan menjadi indah. Itu pikirnya. Ya,
Pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi dia menelan liurnya. Lalu ya ampun, cuma ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini, tapi mungkin ia akan menjadikannya santapan. Tikus itu berpikir kalau dia belajar mengaum kepada singa, dia akan menjadi santapan bagi singa itu. Di sini kita bisa lihat, inilah saatnya untuk menjadi kuat, kata si tikus. Raihlah kesempatan lagi pula, merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama, kata si tikus. Jadi ia memberanikan diri dan ia berpikir seperti pemenang. Dia masih berandai-andai ya, dia berpikirnya cuma sebagai pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makanan malamnya. Dia berharap jika dia bertemu dengan singa itu, dia tidak akan menjadi makan malamnya. Oke, sini kita bisa lihat lagi. Rasanya seperti hal paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Itu kata si tikus. Kemudian makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Dan akhirnya saat ia berdiri di atas jari-jari kakinya dengan sopan, ia menemukan dirinya. Tiba-tiba ia berhadapan dengan hidung. Dirinya ini adalah singa tersebut. Akhirnya dia menemukan seekor singa itu untuk belajar mengaum. Nah, hidung sambil menelan ludahnya. Maafkan aku, bangunlah, Tuan Singa. Anda kedatangan tamu, ucap si tikus. Cit, Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah Cicit, apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum? Kata si tikus ini. Nih tikusnya. Kita ke lembaran yang lain. Keheningan menetap dataran yang kemilau itu. Singa membuka matanya dan meniup suara. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya. Ia mengeluarkan apa ya? Kita lihat. Dia menggeram. Ternyata sang singa gemetar, kakinya bergetar hingga bergerak mundur dan terjengkang. Jangan sakiti aku, rengeknya, kata singa ini. Ternyata dia takut sama tikus ya. Jangan sakiti aku. Dia merengek. Oh, tolong, bersikap baiklah. Wah, astaga, singa ini sangat takut pada tikus. Singa ini ternyata takut sama ekor tikus ya. Jangan cemas, tikus mencicit. Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya, ucap si tikus. Wow, plot twist sekali ya. Ternyata singa takut sama tikus, guys. Itu adalah momen yang ajaib pasti, ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi. Ia telah menemukan suatu kejatiannya dan belajar untuk
mengeluarkan pendapat, dan untuk itu kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Sejak itu, nah, sejak itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus walaupun tetap kecil berasa besar dalam pikirannya, dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha, singa pun mengaum. Ya, hari itu memang berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam dirinya. Kian. Nah, kita bisa belajar ya, walaupun kita kecil, kita tidak boleh sama sekali tidak boleh untuk berkecil hati. Kita pasti punya kelebihan sendiri. Kita saling membantu satu sama lain. Dan itu saja. Terima kasih. Dadah. Nah, sekian cerita dari ada singa di dalam diriku yang barusan kita baca barengan. Bisa lihat. Sekian, dadah.